Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Al-Mawsu' Al-Manahi Syari'iyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Kita telah masuk pembahasan terkait dengan diharamkannya meminta-minta bagi orang yang berkecukupan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berkecukupan namun masih meminta-minta dengan beberapa ancaman azab. Dan sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mengancam satu azab yang khusus bagi suatu perbuatan dosa, itu tandanya ini merupakan perbuatan yang termasuk dalam dosa besar. Ya, termasuk dalam dosa besar. Ikhwan azallahu wa iyyakum. Kita sudah bacakan beberapa hadis, ya, dan kita sudah masuk pada min fiqhil bab, di antara fikih bab yaitu taghlidu tahrimil mas'alah min ghairi hajatin aw liyajma'al katsir, yaitu sangat diharamkannya meminta-minta dengan tanpa kebutuhan yang mendesak atau dengan tujuan memperbanyak harta benda. Ya, tentunya ikhwan dalam Islam tidak akan mungkin kita bisa menghilangkan pengemis, orang yang meminta-minta. Selama itu masih ada dalam Al-Quran, tidak mungkin kita bisa membasminya. Namun kita sebagai seorang muslim haruslah memahami bahwasanya tidak semua kondisi orang yang meminta-minta itu dibolehkan. Ya, tidak semua kondisi. Hanya untuk orang-orang yang memang dalam keadaan yang sangat membutuhkan, sementara dia tidak memiliki persediaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka orang seperti ini haram hukumnya dia meminta-minta. Walaupun orang yang memberinya itu rela dengan keikhlasan hati, ya, tapi yang dia dapati ini adalah satu hal yang haram, tidak boleh dimakan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Apalagi tujuannya untuk memperbanyak harta bendanya. Baik, hanya saja memang para ulama berbeda pendapat. Mana batasan seorang itu dibolehkan meminta-minta? Yang lalu telah kita bahas bahwasanya ya, yang dibolehkan meminta-minta adalah mereka yang hartanya tidak sampai 50 dirham. Dia yang hartanya tidak sampai 50 dirham. Ini sebagaimana telah kita bacakan hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa walahu mayughnihi jaa yaumal qiyamati wa mas'alatuhu fi wajhi
khumusyun au khuddusyun au kaduh. Barang siapa meminta-minta padahal dia berkecukupan, maka nanti dia datang di hari kiamat dengan wajah yang sudah dicakar-cakar, khadush, ya, robek-robek karena bekas cakaran. Qila ya Rasulullah wa ma yughni, ya Rasulullah, seberapa yang dikatakan orang, seberapa harta yang dimiliki oleh seorang sehingga dia dikatakan telah berkecukupan, ya. Memang berapa jumlah harta seseorang hingga dia dikatakan berkecukupan dan tidak boleh meminta-minta? Apa kata beliau? Khamsuna dirhaman au qimatuha minad dhahab, yaitu 50 dirham atau harganya semisal emas. Kemarin telah kita hitung bahwasanya 1 dirham itu 2,9 gram perak. Dirham perak, mata uang perak. Kalau dinar, mata uang emas. 1 dirham sama dengan 2,9 gram perak, ya. Berarti 2,9 gram dikalikan 50 sama dengan 148,7 gram. 1 gram itu sekarang harganya sekitar 9.300. Jadi kalau kita total semua, yang dikatakan orang yang berkecukupan jika dia memiliki uang sebanyak sekitar 1.400.000. Kalau dia sudah punya uang 1.400.000, berarti dia nggak boleh meminta-minta. Tapi kalau dia uangnya hanya 500, tak ada uang yang lain, itu masih dibolehkan berdasarkan hadis ini, ya. Karena kata Rasulullah, ketika sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang dikatakan? Gimana standar orang yang dikatakan dia sudah berkecukupan? Beliau katakan khamsuna dirhaman. Kalau dia punya khamsuna dirhaman, maka dia sudah dikategorikan orang yang berkecukupan. Khamsuna dirhaman itu sekarang ini lebih kurang sekitar 1.400.000 atau 1,5 juta lah. Berarti apabila seorang punya uang 1,5 juta, dia tidak boleh mengemis. Ya, saya kira ini cukup standarnya cukup jelas, ya, berdasarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza 'inda ba'dhi ashabina. Beliau katakan bahwasanya sebagian murid-murid kami beramal dengan kaidah ini, yaitu khamsuna dirhaman. Wa bihi yaqulu Tsauri wa Abdullah bin Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Ini juga pendapat Imam Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Qalu, mereka katakan, idza kana 'inda rajuli khamsuna dirhaman lam tahillu sadaqah. Apabila seorang memiliki 50 dirham, maka tak halal dia untuk meminta-minta. Ya, kalau yang bahasa yang telah kita hitung tadi, barang siapa yang memiliki uang 1,5 juta lebih kurang, maka tak halal dia untuk meminta-minta. Itu ya. Kalau dia minta-minta dan orang memberinya dengan sepenuh hati, maka tetap uang yang diberikan tersebut dalam kategori meminta-minta yang diharamkan oleh syariat. Maka ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan membiasakan meminta-minta. Termasuk meminta-minta itu kalau kita selalu titip oleh-oleh. Ada kawan kita pergi, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kira-kira jangan lupa oleh-olehnya itu minta apa enggak? Minta itu ikhwah. Ya. Baik. Boleh antum minta. Titip ya, nanti jangan lupa ya oleh-olehnya. Coba hitung dulu dompet dia.
hitung dompet, uang di dompetnya, ada nggak 1,5 juta? Kalau dia nggak punya 1,5 juta masih boleh. Ya bukan hanya di dompetnya memang cepet, tapi di lemari ada 10 juta sama aja. Demikian ikhwah, itu sepertinya lebih mudah untuk menghitungnya, ya, lebih mudah untuk menghitungnya. Demikian ikhwah rahimallahu. Tapi kalau orang memberi nggak masalah. Sekaya apapun dia diberi orang nggak masalah, ya, asalkan jangan meminta, ya, asalkan jangan meminta. Terkadang kan kita meminta itu bukan meminta sih, tapi apa ya? Karena pertemanan, sekali traktir lah kita, itu gimana ya? Traktir lah kita sekali-sekali, mana? Minta nggak kira-kira? Minta termasuk ikhwan, ya, minta termasuk. Mungkin kalau sekali, oke lah dia tersenyum, 2 kali agak pahit senyumnya, 3 kali mulai dia bosan bertemu dengan kita, asik minta traktir aja. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah, tidak usahlah pakai minta-minta. Tapi kalau dikasih, diundang, silahkan, ya. Dikasih, diundang, silahkan. Tapi kalau minta diundang, nggak usah. Minta traktir, nggak usah. Titip, apalagi tadi? Oleh-oleh, nggak usah. Itu minta namanya, ya. Itu minta namanya. Gaji pertama, udah gaji pertama kan? Makan-makan lah, misalnya begitu kan? Minta makan-makan. Itu termasuk minta-minta, boleh, tapi ingat, uang 1,5 juta, ada nggak? Itu dia. Kalau nggak ada, boleh. Jadi kalau ada 5 orang, tengok duitnya ada 1,5 juta enggak? Saya 300, boleh. 400, boleh. Gitulah jadinya, ikhwan. Ya standarnya begitu. Mau bilang apa lagi? Taib. Wa qala ba'dhum, ada lagi pendapat lain. Wa qala ba'dhu min malikin auqiyatun wa miqda min man malaka auqiyatan au miqdaraha 40 dirhaman lam tahillul mas'alah. Sebagian ulama ada yang mengatakan yaitu mereka yang memiliki 1 auqiyah. 1 auqiyah itu mikdarnya, perkiraannya sekitar 40 dirham. Oh, berarti lebih dikit lagi. 40 dirham. Coba antum hitung. 2,9 kali 40. 2,9 kali 40. Berapa dapatnya? 116. 116 kali 9.300, 9.400 lah. 1.090.000. Boy, lebih sedikit lagi. Kalau dia punya 1.100.000 lah kita katakan. Kalau dia punya 1.100.000, nggak boleh minta-minta. Ya, nggak boleh meminta-minta. Istadallu bihadisi rajulin min Bani Asad. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Bani Asad. Qala dia berkata, nazalat ana wa ahli bibaqi al-gharqad, bahwasanya nazaltu ana wa ahli, aku dan keluargaku pergi ke Baqi Gharqad. Baqi itu tempat pemakaman penduduk kota Madinah yang berada di sebelah kiri Masjid Nabawi, ya, disebut dengan Baqi Gharqad. Faqala li ahli, berkata keluargaku kepadaku, idhab ila Rasulillahi fas'alhu lana syai'an na'kul. Cobalah pergi engkau kepada Rasulullah dan mohonlah kepada beliau, minta semoga kita bisa mendapatkan apa yang bisa kita makan. Faja'alu yadhkuruna min hajatihim, maka mereka pun menyebut-nyebut tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas aku pun pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu indahu rajulan yas'alu, dan ketika aku mau mendekat Rasulullah, ternyata ada seorang laki-laki yang juga sedang minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini seolah diutus keluarganya, cobalah kamu pergi ke Rasulullah, mana tahu ada yang bisa kita makan untuk hari ini. Oke lah, karena sepertinya butuh. Lantas dia pun pergi menemui Rasulullah. Sebelum dia sampai dengan Rasulullah, ternyata sudah ada seorang yang juga meminta kepada beliau.
Kemudian yas'alu wa Rasulullah yaqul, Rasulullah katakan la ajidu ma'u'tik. Kata Rasulullah, aku enggak punya apa-apa untuk aku berikan kepadamu. Ini Rasulullah kalau sudah mengatakan seperti ini, ikhwah, pasti beliau enggak punya apa-apa. Beliau itu seorang yang apabila diminta pasti dia beri. Apabila diminta pasti diberi. Kadang-kadang beliau diminta dengan cara yang kasar, sebagaimana dalam sebuah hadis di mana seorang Arab Badui tiba-tiba datang dan menarik leher Rasulullah SAW, kerah leher Rasulullah sampai merah lehernya, karena waktu itu beliau memakai pakaian yang tepinya itu ada bahan yang kasar. Itulah ditarik, saking kuatnya tarikan itu berbiratlah leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ilaihi, Rasulullah pun melihat ke arah Arab Badui ini. Apa kata Arab Badui? Ya Muhammad, berikan harta yang Allah berikan kepadamu. Memang enggak sopan ya. Kalau kita dikit tombokkan sekali. Ya. Dari tarik minta duit lagi kira-kira. Muhammad, manggilnya Muhammad lagi. Ya, manggil Muhammad bukan manggil ya Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW kemudian melihat ke arah Badui ini. Fadhahikat, beliau tersenyum. Faqala ati. Apa kata beliau? Udah, berikan dia. Tersenyumnya itu, ikhwah. Kita kalaupun terpaksa memberikan, tapi kan nggak bisa senyum kan? Iya kan? Karena sudah ini sudah sakit dibuatnya. Kan nggak sopan namanya. Tapi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya kali ini beliau diminta, namun beliau tak punya apa-apa. La ajidu ma'utik, aku nggak punya apa-apa yang untuk bisa memberimu. Kemudian fatawalla rajul anhu wa huwa mughdib. Lantas laki-laki tadi pun pergi dan sambil marah. Pergi dan sambil marah. Ini begini ikhwah, ini seperti orang kalau minta utang ke kita. Seperti orang yang berhutang dengan mau hutang, tapi kita nggak ngasih, gitu kira-kira, marah. Cuma pelit, macam-macam lah kan, sambil menggerutu gitu. Nah, ini sama ini. Fatawalla rajul anhu wa huwa mughdib. Maka laki-laki ini pun balik pulang, tapi dia dalam kondisi yang marah kepada Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul, dan mengatakan ali umri innaka la tu'ti man syi'ta. Dia mengatakan demi Allah engkau telah memberikan siapa saja yang engkau kehendaki. Artinya dia seperti protes. Kenapa aku enggak diberi padahal yang lain-lain diberi? Gitulah ikhwah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata, "Innahu la yaghdabu alayya alla ajidu ma utihi." Sesungguhnya ada yang dia marah kepadaku padahal aku tidak mendapatkan apa yang bisa aku berikan kepadanya. Man sa'ala minkum malahu uqiyah wa au adluha faqad sa'ala ilhafa. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki uang 1 auqiyah atau yang semisalnya. 1 auqiyah tadi 1 juta berapa tadi? Sekitar 790.000. Faqad sa'ala ilhafa, berarti dia telah meminta dengan paksa. Hukumnya sama seperti orang meminta dengan paksa. Demikian ikhwah, bukan kerelaan hati. Walaupun orang tersebut kan, kalau ada orang yang meminta dan orang yang memberi itu terpaksa, ini kan nggak dibolehkan. Apabila seorang punya uang 1.990.000 tadi itu, kemudian namun dia meminta juga yang lain, ya, meminta kepada yang lain, maka hukum dia sama seperti meminta orang dengan cara pemaksaan. Hukumnya sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam belum selesai. Wa qala Al-Asadi berkata, qultu lil qahti lana khairun min auqiyah. Sungguh unta kami lebih baik, unta milik kami lebih baik daripada auqiyah. Wa qala Malik al-auqiyah 40 dirhaman. Malik berkata auqiyah itu banyaknya 40 dirham. Qala faraja'tu walam as'aluhu.
Lantas yang tadi mau datang meminta tadi, tapi ketika dia datang ada orang duluan yang meminta Rasul tapi nggak dapat karena Rasul nggak punya apa-apa. Akhirnya yang tadi mendengar nggak jadi minta. Kenapa? Karena sudah ada orang yang pertama datang tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya aku pun kembali, kata perawi hadis ini. Faraja'tu alam as'alhu. Aku pun pulang dan aku tidak meminta kepada beliau. Faquddima ala Rasulullah ba'da dzalika bisa'irin wa dzabib. Lantas di kemudian hari pada berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirimin berupa gandum dan tepung gandum dan kismis. Tepung gandum dan kismis. Faqassama lana minhu hatta aghnana Allah azza wa jalla, dan Nabi pun memberi kami bahagiannya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami orang yang berkecukupan. Itulah ikhwah. Ini berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Artinya setelah Rasulullah berikan bahagian kepada sahabat tadi yang Bani Asad tadi, ya. Setelah Rasulullah beri mereka tepung gandum dan kismis, sejak saat itu maka kehidupan mereka membaik dan dia menjadi orang yang berkecukupan. Yang menjadi permasalahan kita di sini, terkait dengan permasalahan kita adalah arba'una dirhaman. Mereka yang memiliki arba'una dirhaman. Jadi pendapat yang pertama 50 dirham. Pendapat yang kedua yaitu 40 dirham. Wa dhahaba ba'dhum anna man wajada ma yughdiyahu aw yu'ashiyahu fala tahillahu al-mas'alah. Pendapat ketiga mengatakan, barang siapa yang punya makan siang dan makan malamnya hari itu, maka haram dia untuk minta-minta. Jadi di pagi hari ini dia mau minta-minta apa enggak ini? Kira-kira ada enggak persediaan makanan pokok dia untuk siang dan malam? Kalau masih punya, enggak halal dia minta-minta. Demikian ikhwah. Wastadallu bihadisi Sahl bin Hanzaliyah, dan mereka pendapat yang ketiga ini berdalilkan dengan hadis Sahal bin Hanzaliyah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru minan nar. Barang siapa yang meminta-minta sementara dia memiliki apa yang bisa mencukupinya, berarti dia sedang memperbanyak api neraka. Memperbanyak api neraka. Jadi dia sudah punya yang cukup untuk kebutuhan dia, tapi masih meminta. Berarti yang dia minta ini adalah untuk memperbanyak api neraka di rumahnya. Faqala ya Rasulullah. Lantas salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma yughni? Apa yang dikatakan mereka mencukupinya? Standar cukupnya dia itu apa? Qal qadra ma yughdihi wa yughaddihi wa yu'ashih, yaitu sekitar apa yang bisa dia jadikan, dia bisa makan siang dan bisa makan malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi pendapat yang ketiga ini yaitu apabila seorang punya persediaan makan siang dan makan malam, maka haram bagi dia untuk meminta. Ya, haram bagi dia untuk meminta. Yang keempat, wa dhahaba ahlul ilmi fil jam'i baina hadhihi al-aqwali ila madzahibin mutaaddidatin. Dan ada di antara para ulama yang mengkompromikan pendapat-pendapat ini. Ada di antara para ulama yang mengkompromikan 3 pendapat ini. Yang pertama apa tadi? Punya 50 dirham. Yang kedua punya 40 dirham. Yang ketiga yaitu mereka yang punya persediaan untuk makan siang dan makan malam hari itu, ya, hari itu.
Maka ikhwah, di antara para ulama ada yang menggabungkan tiga pendapat ini, tiga dalil-dalil ini, dan mazhab ini pun banyak. Cara mengkompromikan tiga hadis ini pun ada beberapa cara. Ya, satu, dhahaba ba'du ahli ilmi ila annal hadis Sahal bin Hanzalah mansukhun. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hadis Sahal bin Hanzaliyah mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya. Pendapat sama mengatakan bahwasanya hadis Sahal bin Hanzaliyah mansukh. Yang mana ini Sahal bin Hanzaliyah? Ya, yang tiga, yaitu yang memiliki persediaan makan siang dan malam, itu Hanzaliyah, Sahal bin Hanzaliyah. Mereka katakan mansukh. Mansukh ini artinya sudah dihapus, nggak dipakai lagi hadisnya. B, hamala ba'du ahli ilmi al-hadits Sahal bin al-Hanzaliyah ala man la tahillahul mas'alah. Sebagian ulama lagi ada yang mengartikan, memahami bahwasanya hadis Sahal bin Hanzaliyah adalah mereka yang tidak boleh, tidak halal meminta-minta, yaitu faman malaka quta yaumihi la yahillahu su'al. Barang siapa yang memiliki persediaan hari itu, jadi bukan siang dan malam, pokoknya mereka yang punya dana untuk memenuhi kebutuhan dia satu hari itu, maka dia nggak boleh minta-minta. Tapi kalau besoknya sudah nggak punya, maka dia boleh minta-minta. Demikian, sudah halal. Ya, sudah halal. Begitu dia minta-minta, langsung ada yang memberi 20.000. Gimana kira-kira? Cukup untuk makan siang dan makan malam atau satu kebutuhan satu hari? 20.000 cukup, Pak? Hah? Jomblo cukup lah. Kalau satu orang boleh? Bisa coba satu hari. Tergantung antum makannya apa. Ya, makannya apa? Indomie boleh juga. Demikian ikhwah. Ya, nasi putih pakai ikan asin. Seperti yang kemarin saya katakan, dicium-cium aja ikan asinnya. Jadi cukup dengan wanginya saja. Demikian ikhwah. Atau pakai garam. Demikian, pakai minyak kan bisa juga. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tapi tentunya lebih kurang lah. Ya. Kalau satu orang makan pagi, siang, malam, kira-kira berapa itu? Yang standar, yang minimal? 30. Jadi sekali makan 10. Sebungkus, semua 10.000 ya? 10.000. Di Mencirim ada lontong 3.500. Berapa tinggal ya? Setiap Budi cuma daun-daunnya aja. Demikian ikhwah. Ya, standarnya begitulah ya untuk Medan. Insya Allah dengan menu yang sangat sederhana 10.000 dapat. 30.000 lah. Ya, karena kan masih ada yang nasi Padang yang 10.000. Itulah ikhwah, lebih kurang. Jadi kalau dia punya uangnya hanya 20.000, tidak ada makan malamnya, itu boleh minta. Wah, berarti susah mencari orang miskin ini. Kalau seperti ini definisi orang miskin, ikhwah, boleh dia minta-minta. Susah carinya, kemana mau kita cari? Jangan dikira yang minta-minta di simpang-simpang itu dia nggak punya duit. Bisa-bisa dia punya stok sebulan itu kan, beras sebulan. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Tapi itulah di antara para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kebutuhan makan siang dan makan malam adalah maksudnya adalah kebutuhan sehari. Karena memang kalau seperti di Jogja itu ada juga orang yang makan satu hari hanya 2 kali. Ya, kita yang di Medan ini kalau makan satu hari minimal 3 kali, itu minimal. Ya kan ada yang 5 sampai 4 kali kan. Pagi, siang, sore, malam. Begitu. Ada yang pagi, siang, sore, malam, tengah malam lagi. Itu ikhwah.
Ya bisalah seperti itu. Namun ini kan sudah di luar, sudah berlebihan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita lihat lagi. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Wa ajazu daf'u sadaqah liman lam yamlik nisab wa in kana sahihan muktasiban. Dan mereka juga membolehkan memberikan zakat, ya, memberikan sedekah. Kalau yang pertama tadi kan, kalau dia tidak memiliki persediaan yang cukup untuk satu hari itu, kalau dia memiliki persediaan yang cukup untuk kebutuhan pokok dia satu hari itu, maka dia tidak halal meminta-minta, artinya dia haram. Yang kedua, mereka katakan orang yang seperti ini, ya, mereka yang seperti ini, apabila dia tidak memiliki harta yang sampai pada nisab. Apa itu sampai pada nisab? Kalau dia zakat, nisabnya berapa? 85 gram emas, ya. Kalau kita anggap saja 1 gram emas itu sekitar sejuta aja, biar enak ngitungnya. Ya, sejuta aja misalnya. Maka ikhwah, kalau dia tidak, ya, kalau dia tidak punya uang 85 juta, ya kan, kalau orang yang tidak sampai hartanya 85 juta, berarti kan nggak sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab, berarti dia belum wajib untuk zakat. Tapi apabila ternyata hanya 80, maka memang orang ini tidak wajib zakat harta, tapi dia boleh diberikan zakat. Nah, itu dia. Dia boleh mendapatkan zakat. Jadi di sini ada 2 permasalahan yang dibahas. Pertama, kapan seorang itu halal meminta-minta? Yang kedua, yaitu kapan seorang itu boleh diberikan zakat. Itu dia. Lain lagi halnya kalau dia nggak mau menerima, itu lain lagi ceritanya. Misalnya ada yang mengatakan, Pak, ini saya ada zakat harta untuk Bapak. Kau kira aku orang miskin? Ya, masih bisa aku traktir kau 3 hari. Misal begitu. Ya. Jadi ya masalah menolak lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi cerita kalau masalah menolak. Ini masalahnya Anda boleh memberikan zakat harta Anda kepada orang tersebut yang hartanya tidak sampai nisab. Wa in kana sahihan muktasiban, walaupun dia seorang yang sehat, muktasib itu seorang yang kuat untuk bekerja. Ya. Kan ada yang dia sehat tapi sudah nggak sanggup kerja karena sudah lemah. Kemudian ada juga yang mengatakan wa hamala ba'dhum haditha Sahl bin al-Hanzaliyah ala man wujida ghada'a yaumihi wa asyaw ala daimil awqat. Nah, ini dia. Pendapat kita mengatakan bahwasanya mereka mengartikan hadis Sahal bin Hanzaliyah. Apa tadi? Sahal bin Hanzaliyah tadi. Makan, yang punya makan siang dan makan malam. Mereka menjadikan hadis tersebut Sahal bin Hanzaliyah dengan hadis-hadis yang lain dikompromikan, sehingga mereka berkesimpulan mereka yang punya persediaan makan malam dan makan siang setiap hari, ada setiap harinya, ya, mereka yang masih memiliki punya persediaan makanan makan malam dan siang setiap hari, maka dia nggak boleh minta-minta, ya, maka dia tidak boleh minta-minta. Ya, kalau bahasa kita tadi itu kalau sekali makan 10.000, ya, kali makan 10.000 berarti 2 kali makan 20.000. Ini standar yang paling rendah lah, ya. 20.000 kalikan 30 hari. Berapa? 600. Ya, 600. Berarti kalian yang punya 600.000 satu bulan gajinya gak boleh minta-minta. Itu dia, gak boleh minta-minta. Iya, 600 ya? 600. Lebih kurang ya, lebih kurang. Jadi ya tentunya standarnya beda-beda. Mungkin kalau antum miskin tapi tinggal di Abu Dhabi kan beda lagi tuh standarnya. Ya kan? Miskin di mana tinggalnya? Di Brunei. Lain lagi. Ya, jadi lebih kurang begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau pakai standar yang
yang terendah. Tapi kalau standar yang sedang berapa? 20.000 lah ya, satu kali makan. Itu udah pakai teh manis dingin lah ya? Udah ya? Udah pakai teh manis dingin lah itu. Tip 20.000 berarti 1.200.000 sebulan. Nah, demikian. Kultu. Jadi di sini ada 3. Pertama, bahwasanya hadis Sahal bin Hanzaliyah mansukh. Hukumnya sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Yang kedua, menyebutkan bahwasanya hadis Sahal bin Hanzaliyah ini yaitu maksudnya bukan makan siang dan malam, tapi kebutuhan satu hari. Yang ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis Sahal bin Hanzaliyah itu yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk setiap makan siang dan makan malam setiap hari. Jadi ada 3. Qultu, aku katakan, maksudnya Syekh Salim bin Al-Hilali mengatakan, iddi'aun nasakh la yasihhu li'adami wujudi muharajjahin li ahadiha alal akhar. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali, dia katakan menyatakan hadis Sahal bin Hanzaliyah ini, ya, menyatakan hadis Sahal bin Hanzaliyah ini tidak bisa diterima. Karena apa? Karena kalau ada yang dikatakan mansukh, berarti ada nasikh. Ya, ikhwah, untuk menyatakan hadis nasakh mansukh itu harus ada mana yang belakangan, mana yang belakangan, satu lagi duluan, mana yang depan. Gimana cara bilangnya? Misalnya nih, Agustus dengan September, mana yang belakangan? Yang belakangan mana nih? Agustus. Septembernya apa namanya? Yang akan datang. Ini September. Duluan. Belakangan yang duluan beda. Gimana ya kalian? Cuman ini misalnya, oke lah, sebelum Agustus apa? Juli, Agustus. Kalau Juli apa namanya dibandingkan Agustus? Awal. Agustus akhir. Oke, ya lebih enak itu. Belakangan duluan akan susah bedakannya antara belakangan duluan. Baik. Jadi ikhwah, mana yang awal, mana yang akhir gitu kan. Ketika kita menyatakan satu hadis itu mansukh, berarti harus kita tahu mana yang memansuhkannya, mana yang menghapuskan hukum tersebut. Udah? Itu yang pertama. Yang kedua harus tahu mana yang depan dan mana yang belakang. Mana yang pertama, mana yang terakhir. Harus jelas tanggalnya. Kalau tidak jelas, gak boleh kita katakan nasakh dan mansukh. Yang ketiga, harus tidak bisa dikompromikan. Kalau masih bisa dikompromikan, maka tidak boleh nasakh dan mansukh. Inilah yang dikatakan Syekh bahwasanya iddi'aun nasakh fi la yasih, menyatakan hadis ini mansukh itu tidak benar. Ya, tidak benar. Wal jam'u muyassar, sementara mengkompromikan dua hadis ini, mengkompromikan beberapa hadis ini itu sangat mudah. Ya, bisa dilakukan, bukan tidak bisa. Faman wajada ghada'ahu wa 'asha'ahu daimul awqati la tahillahu sadaqah, yaitu barang siapa yang mendapatkan makan siang dan makan malam yang selalu ada, maka tidak boleh dia minta-minta, dia tidak boleh menerima sedekah. Dia tidak boleh meminta-minta. Ini kok sedekah dia katakannya? Seharusnya kan as-su'al. Dia tidak boleh di situ di sedekah katanya. Sedekah. Yang diartikan artinya apa? Sedekah katanya. Zakat. Tadi hadis Hanzalah itu bukan masalah zakat, tapi masalah meminta-minta. Tapi Allahu alam, apa beliau salah cetak atau gimana?
Adapun barang siapa yang mendapatkan makan siang dan makan malam yang selalu ada makan malam makan siangnya, maka dia tidak boleh sedekah, atau maksudnya maka dia tidak boleh meminta. Wa man lam yamlik nisaba walahu iyalun, barang siapa yang tidak punya harta mencapai nisab, walahu iyalun, sementara dia punya keluarga, punya anak-anak, ya juzu ayyu'tiya minas sadaqati dunal mas'alah, maka dia boleh diberi sedekah, diberi zakat, namun tanpa diminta. Artinya dia tidak boleh meminta. Karena orang yang hartanya sampai nisab, ya, itu sudah melewati standar boleh dan tidaknya orang yang meminta-minta. Jadi dia boleh diberi zakat, tapi dengan tanpa meminta. Kalau dia meminta, maka dia berdosa, ya, karena tidak dibolehkan. Li'anna syar'a amara bi akhdhi sadaqati minal aghniya wa dafa'u lil fuqara, karena syariat memerintahkan agar mengambil sedekah, memungut sedekah dari orang-orang kaya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir. Fatabayyana anna man lam yamlik nisaba fahuwa fi haddil fuqara wallahu alam. Dari jelaslah di sini bahwasanya mereka yang belum mencapai nisab hartanya, maka dia masuk dalam kategori fuqara, orang fakir. Wah, banyak orang fakir kalau begitu. Kalau ini standarnya banyak orang fakir. Kenapa? Nisab itu 85. Coba kali 900. 85 kali 900.000. 85 kali 900.000. Berapa jadinya? 85. 76.500.000 itulah nisab. Seorang harus membayarkan zakatnya setelah 1 haul. Berarti di sini beliau sebutkan, penulis mengatakan yang tidak memiliki harta sampai nisab, berarti dia termasuk orang fakir. Baru nampak yang wajah-wajah fakir, nampak. Baru nampak wajah-wajah fakir. Udah cocok nih, bisa dapat zakat saya ini, nggak sampai nisab. Allahu a'lam, kata beliau. Itulah cara beliau, penulis Syekh Sa'id bin Hid Al-Hilali, dalam mengkompromikan beberapa dalil. Terakhir, poin kelima, la tahilul mas'alah illa li gharimin, tidak boleh meminta-minta kecuali orang yang sedang terlilit hutang. Aw rajulun nazalat bil hajaihah ista'salat malahu, atau seorang yang tiba-tiba memiliki kebutuhan mendesak sehingga menghabiskan hartanya. Bisa nggak ini? Misalnya ikhwah, pelanggar mobilnya hancur semua, demikian, atau kebakaran, atau dia tiba-tiba punya kebutuhan, misalnya anaknya sakit, tidak BPJS misalnya, sementara dibutuhkan uang 100 juta, uangnya pun hanya 90 juta, kurang pun 5 juta. Demikian ikhwan. Aw rajulun nazal bihi faqah asyadidah, atau seorang yang sangat miskin. Jadi ada 3 di sini. Mereka yang terlilit hutang, mereka yang yang harus mengeluarkan sebuah kebutuhannya, ya, hingga habis hartanya. Yang ketiga yaitu mereka yang sangat miskin. Li hadisi Qubaisah bin Makhariq Al-Hilali radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, tahammaltu hamalatan, aku ada menggelontorkan biaya, dana untuk mendamaikan 2 orang atau mendamaikan beberapa orang. Ya, terkadang ikhwah, kita untuk mendamaikan 2 orang yang bertengkar kan butuh dana juga. Kita kata, besok makan ya, ini kita undang, begitu. Datanglah mereka, ketemu, ya sama-sama makan, hati mungkin lagi cerah, ya, akhirnya bisa islah. Kan apalagi kan orang Indonesia, segala sesuatu itu harus pakai makan. Iya, harus pakai makan. Enggak makan enggak afdol. Demikian ikhwah rahimanallah. Antum pun kalau dimarah-marahi istri, ya lagi ngambek, bawa dia apa aja, mau mie Aceh, mau sate, pokoknya bawa makanan, insyaallah.
Ya, apalagi kalau cincin, masya Allah itu lompat-lompat pun dia. Demikian ikhwah. Ya, orang Indonesia itu memang suka budaya makan. Dan memang kita lihat rata-rata makan kan. Makan. Banyak kali di acara makan itu banyak kali orang Indonesia. Kalau dia lahir kekah makan itu jelas syariat. Ya kan? Bahkan sebelum itu. Apa namanya 7 bulan? 7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan makan. Lahir kekah, ini syariat. Nanti apa lagi? 7 menapak tanah. Ada kan menapak tanah, anak sudah mulai menapak tanah, makan lagi. Belum lagi disongkok lagi, makan lagi. Demikian. Itu baru yang lahir, belum yang meninggal. Itu baru yang lahir, belum yang meninggal. Ya, itu baru yang lahir. Yang meninggal 3 hari, yang jelas hari ketiga pasti makan itu. Makanya paling ramai yang datang itu hari ketiga, karena ada bontotnya sekalian. Kemudian hari ke-7, ke-100, ke-1000. Nah ini masih terkait dengan yang lahir dan yang meninggal. Belum lagi aktivitas yang lain. Apa misalnya nikah, sunat, ya kan, makan lagi. Masuk rumah baru, makan lagi. Gaji pertama, makan lagi. Itu ya. Apa Pak? Ulang tahun, makan lagi. Ulang tahun itu kalau 1 orang, kalau 10 orang di rumah itu 10 orang anaknya semua minta ulang tahun, ya bangkrut lah pokoknya untuk itu aja. Gak ada lagi untuk usaha. Begitulah ikhwah. Jadi kata Qubaisah bahwasanya saya telah mengeluarkan dana, ya. Saya telah mengeluarkan dana untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Fa'ataitu Rasulullah as'aluhu fiha, maka aku pun pergi menghadap Rasulullah minta agar dana itu diganti. Ya, dana itu diganti. Faqala aqim hatta ta'tina shadaqah fa na'mur laka biha. Sabar dulu, nanti kalau datang harta sedekah kami akan ganti dana itu. Jadi boleh kok. Ya. Boleh antum misalnya mungkin teman ada 2 kelompok orang, akhirnya antum mediasi, diundang siapa tokoh masyarakat itu semua pakai dana antum. Nah, demikian. Akhirnya setelah ditotal semua dana, damailah mereka. Dana yang telah antum keluarkan sekitar 15 juta misalnya. Ah, boleh antum minta ke Pak Jokowi. Pak, ini ya kalau mau. Ya kan pemerintah. Rasulullah kan begitu. Ya, ini saya telah mendamaikan 2 kelompok masyarakat, alhamdulillah sudah damai, dan dana yang saya telah gelontorkan 15 juta. Udah minta Pak Jokowi. Demikian. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya anggaplah itu sebagai sedekah. Tapi intinya boleh antum minta. Ya, meminta untuk ini boleh. Kemudian summa qala ya Qubaisah, lantas beliau berkata ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Ya Qubaisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali di salah satu dari 3 hal. Yang pertama, rajulun tahammala hamlatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yamsik. Seorang yang memang mengeluarkan dana untuk mendamaikan 2 orang atau mendamaikan apalah namanya, melakukan perdamaian, ya, hingga dia boleh meminta untuk mendapatkan dana tersebut kembali. Summa yumsik, kalau sudah dapat berhenti, jangan lanjutkan. Ya, dia telah mengeluarkan dana misalnya untuk makan-makan, akhirnya 300.000 misalnya, maka dia boleh, dia mencari muhsinin, kita perlu dana ini untuk mengislah misalnya. Boleh, tapi ingat hanya sampai situ, tidak boleh lebih daripada itu. Kemudian rajulun asabatu jaihah ihtajjat malahu fahallat lahul masalah hatta usiba qawaman min aishi, yaitu seorang yang tertimpa bencana. Jaihah ini ikhwah, bencana seperti gagal panen. Ya, gagal panen.
paninya sudah mulai tumbuh buahnya, tapi tiba-tiba datang angin, rebah semua. Ya, kan bisa busuk. Ya. Atau dia mau panen misalnya rambutan. Ya, rambutan sudah mulai ada putih-putihnya merah, kuning. Tiba-tiba datang angin sangat ribut. Angin sangat kuat. Masya Allah. Bukan rambutannya yang gugur, pohon-pohonnya tumbang. Misalnya begitu, saking kuatnya. Demikian. Apalagi bisa contohnya panen gagal. Apa? Cabai merah, kenapa gagalnya? Curi orang? Hujan. Oh. Gagal panen udang. Ini biasanya apa yang membuat gagalnya? Orang rambut hitam. Iya, yang berambut hitam itu buat gagal. Ditanggoknya tiap hari. Demikian. Dan banyak hal-hal yang bisa membuat gagal. Ya. Ketika gagal ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hingga habis hartanya, maka dia boleh meminta. Ya, maka dia boleh meminta. Kemudian selanjutnya, fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qawaman min 'aishan. Maka dia boleh meminta hingga dia mendapatkan dana yang bisa memenuhi kehidupannya. Kemudian yang ketiga, rajulun asabatu faqah, yaitu seorang yang tertimpa kefakiran, sangat fakir, hatta yaquma salasata min zawi jiha, yaitu hingga kemiskinnya dia ini disaksikan oleh 3 orang yang berakal, min qaumihi, dari kaumnya, laqad asabat fulan faqah, sungguh si fulan itu fakir. Jadi bukan merasa fakir-fakir sendiri, enggak. Ya, bukan merasa fakir sendiri, tapi dia fakir dan dia ada yang menyaksikan bahwasanya dia fakir. Demikian, dia fakir dan ada orang yang menyaksikan dia fakir. Kalau kita surat miskin lah kali ya. Ya kan, surat miskin dari kelurahan Kepling. Tapi banyak juga yang dapat itu, tapi iya. Tapi itulah ikhwah. Jadi ada saksi, ya. Ada saksi, betul dia miskin. 3 orang cukup. 3 orang cukup. Kalau sudah dapat 3 saksi, maka dia bisa meminta-minta. Baik. Kemudian fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qawaman min 'aish. Dia boleh meminta hingga bisa memenuhi, hingga dia mendapatkan apa yang memenuhi kebutuhannya. Fama siwahunna minal mas'ati yaqubaisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Selebihnya itu wahai Qubaisah, suhtan ya'kuluha, dia sedang memakan makanan yang haram. Demikian. Sudah ada yang cukup untuk dia dapati, tapi dia masih terus meminta. Suhqan, berarti dia sedang meminta yang haram. Demikian ikhwah. Jadi insyaallah ya, mungkin kita tidak begitu perhatian yang masalah ini, suka. Memang sih kita nggak minta-minta, nggak begitu kan kalau kita minta-minta. Konotasi kita kan yang minta-minta ini pengemis. Pengemis itu gimana? Yang disimpang-simpang. Padahal pengemis itu bisa dengan teman sendiri, suka minta-minta, suka minta kawannya, ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, jauhkanlah diri kita dari meminta-minta. Kalau bisa upayakanlah, ya, upayakanlah. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Itu saja kajian kita, semoga bermanfaat, ya. Itulah standar orang yang boleh meminta. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Bagi antum yang punya pertanyaan, dipersilakan kirimkan pertanyaan Anda di 0813 600 Demikian juga para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya dan memiliki pertanyaan, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, via WhatsApp di 0813 600 Silakan ikhwah yang hadir yang mau tanya, silakan. Bagaimana cara menghitung zakat? Zakat emas.
Zakat emas dengan uang rupiah. Misalnya saya punya emas, ada emas saya 40 gram misalnya. Ya. Emas saya 40 gram. Uang saya hanya 10 juta. 40 gram dengan 10 juta kalau digabung itu tidak mencapai nisab. Ya. Kalau tadi kita ambil 1 gramnya emas 24 karat atau emas London ya. 24 karat itu emas London. Antum nggak ada yang emak-emak sih. Emak-emak paham ini kalau yang London yang 24 karat. Saya nggak paham yang mana yang London, mana yang Japaris kata saya. Demikian ikhwah. Jadi yang emasnya 24 karat, yang emasnya 24 karat kalau dihitung 900 ribu per gramnya, berarti nisabnya kan 85 gram sama dengan tadi 70 berapa tadi? 70 berapa juta? Kalau nisab emas, kalau dikonversi ke uang, satu gramnya 900 ribu, 76 juta. Kalau dia punya uang 76 juta, misalnya ikhwah, antum punya emas 60 gram, berarti kan tinggal berapa? Tinggal 25 gram lagi ya. Antum punya emas 60 gram, berarti tinggal 25 gram lagi sampai nisab. Ya. 60 gram ditambah 15 juta nggak sampai, berarti nggak nisab. Dah. Jadi ketika dia sudah sampai nisab, uang antum dikonversikan ke emas. Ya, uang dikonversikan ke emas. Ke emas, harga emas pada saat itu. Jangan pada saat zaman Belanda. Ya, emas pada saat itu. Dah. Setelah dikonversi maka mencapai 85 gram emas. Misalnya nih, saya di bulan Muharram belum sampai. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tanggal 5 sampailah nisab. Uang saya tambah emas sekitar dikonversi menjadi 85 gram. Dah? Ingat tanggal 5 apa tadi? Rabiul Awal. Berarti kapan dikeluarkan zakatnya? Rabiul Awal tahun depan. Kalau dia Rabiul Awal tahun depan ternyata setelah dihitung-hitung ternyata dia punya 3 kilogram emas. 3 kilogram. Bukan gram lagi, 3 kilogram. Berarti 2,5% dari 3 kilogram. Gimana? Banyak yang mau dikeluarkan, biasa hitungkan. Itu dia, ya. Tetapi ikhwah, di tanggal 5 Rabiul Awal, ini kan sampai nisab nih. Ternyata 6 bulan kemudian anaknya sakit, ini banyak kebutuhan. Ternyata nisabnya turun, gak sampai lagi nisab, tinggal uangnya hanya 50 juta. Berarti gimana? Gak jadi, tunggu sampai nisab dulu. Sampai nisab dulu, udah sampai nisab baru dihitung lagi. Intinya kalau dia turun dari nisab, udah gak jadi hitung tahun depan. Ya, makanya pernah saya katakan bahwasanya orang itu bisa orang itu dapat berkelah untuk tidak bayar zakat. Ya, bisa berkelah untuk tidak bayar zakat. Demikian. Ada pertanyaan silakan. Ya. Salat awabin. Oh, Masya Allah, sunnah awabin. Ikhwa azanallahu wa iyyakum. Allahu alam bisawab. Sampai sekarang sih saya belum pernah mendengar salat awabin ini. Ya, salat awabin orang yang 6 rakaat setelah maghrib ya. Allahu alam. Saya belum pernah dengar sampai saat ini. Yang ada yaitu salat sunnah setelah maghrib. Itu yang ada 2 rakaat. Yang 4 rakaat pun saya nggak tahu. Apalagi yang 6. Allahu alam. Siapa yang ngasih tahu antum masih? Tanyakan dia, jangan tanyakan aku. Tanyakan dia. Ada lagi silakan. Ya Allah, lobet rupanya. Banyak pertanyaan dari sini.
Habis. Astagfirullah. Afwan bagi pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya, ternyata HP-nya lowbat. Baik, silakan akhi yang di sini. Ada? Ya. Misalnya Ustaz, seseorang itu memanfaatkan program kepemerintahan Ustaz. Mana pemerintah itu mengkhususkan memberikan uang itu kepada orang-orang yang belum bekerja Ustaz. Tapi dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah berkecukupan itu Ustaz. Apakah ini termasuk meminta-minta? Kalau seandainya pemerintah mengatakan memberikan kategori bahwasanya ini untuk orang yang belum bekerja. Apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat mendapatkan ini, berarti haram bagi dia. Sama seperti ikhwah, ketika pemerintah mengeluarkan statement tabung gas yang 3 kg untuk orang miskin, udah, maka mereka yang tidak miskin tak boleh pakai tabung gas yang 3 gram 3 kilogram yang 3 tidak boleh memakai tabung gas yang 3 kilogram. Makanya antum tanya sendiri, miskin gak awak nih ya? Gitu. Itu ikhwah. Jadi gimana supaya antum gak syubhat, pakai tabung gas yang besar. Itu dia. Ini banyak loh yang masuk dalam masalah ini. Gak tahu aja kok orang itu kan gitu kan. Karena ketika dia beli tabung gas itu memang pura-pura miskin dia. Pak, tabung begitu. Ya, jadi itu ikhwah. Memang kalau masalah ini ya harus kita lah yang berbicara, iman kita lah yang berbicara. Karena pemerintah sudah menentukan tabung gas, iya kan? Begitu kan ketentuannya. Ya Pak Edi? Yang tabung gas yang 3 kg untuk orang miskin katanya. Tuh kan ditegaskan tuh. Ada lagi menegaskan lagi? Jadi antum yang merasa miskin ya silakan pakai. Itu dia. Yang merasa fakir, apa tadi yang fakir tadi? Yang tadi definisinya tadi itu. Ada nggak kira-kira antum termasuk itu? Kalau nggak termasuk, silahkan beralih ke tabung gas yang lain. Ini kan ikhwah. Ya, agak berat ya sampai tabung gas ini ya. Karena sudah 3 tabung gas di rumah masalahnya kan. 3 tabung gas di rumah. Allahu a'lam. Ada lagi silakan. Wis? Ya, mana dia? Ya. Apakah dihukumi sama orang yang meminta-minta tapi dia menyampaikan itu untuk utang? Meminta-minta menyampaikan untuk utang, maksudnya? Dia minta tapi dia itu utang untuk menghindari keharaman yang tersebut. Dia minta tapi maksudnya hutang. Baik. Dia minta tapi hutang. Ikhwah, orang yang meminta itu beda dengan hutang. Kalau meminta ini kan berpindah hak milik dari punya orang ke punya dia. Berpindah hak milik. Tapi kalau yang hutang, ya, hutang itu tidak sama dengan yang meminta-minta. Ya, tidak sama. Berhutang ikhwah, ya, berhutang itu hukumnya boleh. Tetapi Islam tidak menganjurkan yaitu royal dalam berhutang. Karena kalau kita berhutang, ikhwah, berhutang itu setan akan mengganggu kita untuk memperlambat pembayaran. Makanya kalau kita lihat orang yang berhutang itu Masya Allah, lisannya itu lebih manis daripada madu rimba tualang. Tapi ketika kita menagihnya, Masya Allah, lisannya lebih pahit bandingkan empedu. Lah dia yang marah-marah. Makanya ikhwah, Rasulullah SAW pernah nggak utang? Rasulullah berhutang, bahkan beliau menggadaikan baju perangnya untuk mendapatkan makanan pokok, gandum untuk kebutuhan keluarganya. Bayangkan, beliau pemimpin, tapi ketika memenuhi kebutuhan keluarganya beliau harus berhutang. Menggadaikan. Artinya ikhwah, menggadaikan ini kan kalau seandainya nggak sanggup dia bayar, maka baju perang inilah sebagai pembayarannya. Nggak harus angus. Ya, kalau nggak harus angus, misalnya saya punya HP nih, HP saya harganya 8 juta, hutang saya 3 juta, ini HP saya sebagai jaminan. Udah. Kalau kita kan kalau 2 bulan
Kalau kita 2 bulan nggak bayar, HP yang 8 juta hangus. Nggak boleh, itu riba. Jadi bagaimana? Yang jaminan ini dijual, ambil yang 3 juta, sisanya pulangkan kepada yang punya HP. Begitu caranya ikhwah. Jadi bukan hangus. Walaupun cara kita penggadian seperti itu kan, ya. Barang jaminan dianggap hangus apabila waktu pembayaran sudah sampai, sudah jatuh. Pan nggak hangus. Itu ikhwah. Jadi beda hutang dengan meminta. Hutang itu ikhwah masih lebih lumayan dibandingkan meminta-minta. Walaupun Islam membolehkan, tapi tidak menganjurkan untuk banyak berhutang. Apalagi sekarang ini prinsip orang itu ada yang prinsip hidup kalau bisa hutang, mengapa kontan? Kan begitu kan? Karena apa? Hutang sudah dirubah namanya, bukan jadi hutang tapi kredit. Oh, kalau dulu orang tuh malu punya hutang. Itu keretanya hutang itu. Malu. Tapi kalau keretanya kredit, biasa. Rumahnya kredit, mobilnya Masya Allah 1 M tapi kredit. Demikian ikhwah. Rumahnya kredit, itu tidak menjadi aib gara-gara dirubah hutang menjadi kredit. Orang yang membayar nyicil, hutang nggak itu? Hutang namanya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi jangan sering berhutang. Ya. Ikhwah, kalaupun orang yang memberikan hutang kepada kita tidak memintanya, jangan dikira kita sudah terbebas dari hutang. Hutang berbahaya, ikhwah. Rasulullah sampai mengatakan ketika dia mau menyolatkan seorang sahabat, apakah dia berhutang? Kata Rasulullah. Punya Rasulullah, kalian yang solatkan, aku nggak mau. Sampai seperti itu, ikhwah. Sampai Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya aku yang nanggung. Kata Rasulullah, betul ya, kamu nanggung ya, mayatnya berlepas diri dari hutang tersebut. Ya Rasulullah. Barulah beliau menyolatkannya. Kalau nggak mau, ikhwah. Ini kan berarti masalah hutang, masalah yang berbahaya kalau kita anggap remeh. Ya, masalah sangat berbahaya. Jangan anggap remeh masalah hutang. Jadi kalau nggak penting-penting kali, tak usahlah bayar berhutang. Hanya untuk mengupgrade HP iPhone 7 ke iPhone 13. Itu apa? Ya. Hanya untuk Galaxy ke Samsung Split yang bisa dilipat-lipat, lipat tengah, lipat pinggir. Ya. Untuk apa? Yang begitu-begitu. Yang nggak ada gunanya. Hanya untuk show aja. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Betul ya. Ya, silakan ada yang lain. Satu lagi. Ya. Apakah harta yang dipinjamkan dihitung zakat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, memang ini ada khilafiyah dengan para ulama. Apakah harta yang dipinjamkan itu dihitung zakat? Ikhwah, ada khilafiyah di antara para ulama yang mengatakan, iya, yang namanya harta yang kita pinjamkan itu harta siapa? Harta dia apa harta kita? Kita minjamkan uang ke si fulan, itu uang itu harta kita apa harta dia? Harta kita. Kalian bayar zakatnya. Begitu. Ada lagi menyebutkan seperti ini, ikhwah, yaitu ya apabila orang yang membayar yang berhutang itu diperkirakan mudah membayarnya dan tepat pada waktunya, maka tetap dibayarkan hutangnya. Tapi kalau dia sulit untuk membayarnya, ya, maka tidak dihitung harta tersebut dalam harta zakat. Apabila seorang memiliki kredit, hutangnya berapa? 1 M hutangnya. Kalau seandainya dibayarkan ke 1 M, habis uangnya semua. Tapi kan 1 M itu kredit. 1 bulan dia harus bayar misalnya 500 juta. Atau 1 bulan dia harus bayar misalnya 2 juta. Berarti apa ya, ikhwah? Ketika sampai nisab, maka kewajiban dia untuk membayar bulan itu berapa? Dari kreditnya harus dia lunasi 2 juta kan? Berarti ya 2 jutanya aja. Jangan dilihat 1 miliarnya. Demikian. Itu yang dimaksud, ya. Kalau dilihat 1 miliarnya, gak akan bayar zakat dia. Kenapa? Uangnya hanya 300.000.
hutangnya 1 miliar. Makanya ketika sampai nisab, sampai pembayaran hutang, yang dihitung adalah kewajiban yang harus dia bayar pada bulan itu, bukan kewajiban yang harus dia bayar pada bulan-bulan yang akan datang. Paham ya? Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ikhwan azanallahu ikum, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.